Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hamba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua kata yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya dalam pengiringannya akan Tuhan, yaitu taat dan hamba. Hidup kita akan dikenan Tuhan bila kita taat melakukan kehendaknya dan berhati hamba. Hati hamba adalah hati yang rela melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Sebab kata hamba dalam bahasa Yunani yaitu doulos, artinya hamba, pelayan atau budak yang terikat pada tuannya. Saudara yang terkasih, demikian juga lah dengan kita. Sebagai orang percaya yang adalah hamba-hamba Tuhan, kita seharusnya memiliki hati hamba yang mau taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sangat nyata dikatakan dalam sapaan kita saat ini, yaitu menyatakan hukum. Tugas sang hamba adalah menyatakan hukum, saudara-saudara. Hukum kepada segala bangsa-bangsa. Tugas yang tidak akan mudah untuk bisa dilakukan, karena ia akan mendapat banyak tantangan dan tekanan. Tentu kita sangat tahu siapa yang dimaksud dalam nubuatan sapaan Tuhan saat ini, yaitu Kristus Yesus. Di mana dalam hidupnya saudara-saudara kita bisa melihat dia selalu memperlihatkan ketaatannya sampai mati kepada Bapa di surga di kayu salib, dan selalu menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dia tidak pernah menyatakan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen, banyak yang telah membelakangkan hukum demi ABCD. Hal ini tidak saja terjadi di kepemerintahan, tetapi juga terjadi di dalam gereja. Hukum tampaknya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun melalui sapaan Tuhan saat ini, kita diajak untuk tidak mau membelakangkan hukum. Kita melihat banyak di dalam gereja saudara-saudara, hamba Tuhan takut menegakkan hukum, takut menyatakan hukum karena takut jemaatnya nanti akan menjadi sedikit. Takut menyatakan hukum karena nantinya ia akan dipersalahkan. Karena sering terjadi saudara-saudara, yang benar, yang mau menyatakan kebenaran, itu akan sering menjadi yang dipersalahkan. Akhirnya orang takut menyatakan hukum kebenaran tersebut. Saudara yang terkasih,
Melalui sapaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang taat akan hukum dan menyatakan hukum. Demikianlah kita yang adalah hamba Tuhan. Mari hidup dalam hukum dan mau menyatakan hukum kebenaran kepada setiap orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube, ini semua juga hanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Firman-Mu yang menyatakan bahwa setiap hamba Tuhan yang Engkau pilih akan selalu menyatakan hukum kebenaran kepada setiap orang, pada setiap bangsa-bangsa. Tuhan, mari Engkau menteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga setiap pendengar menjadi pribadi yang taat, cinta akan hukum, dan mau menyatakan hukum kebenaran dimanapun berada. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.